Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang pinjol ilegal. Ya, rahasia apa sih di balik pinjol ilegal? Kenapa kok banyak orang-orang yang bisa galbay berkali-kali di pinjol legal dan memang dengan sengaja ingin membobol pinjol tersebut dengan iming-iming katanya bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya. Oke. Di video kali ini saya akan membahas terkait masalah seperti ini. Ya teman-teman, jadi kalau kalian lihat banyak orang-orang yang share ini loh cara galbay pinjol terbaru tanpa KTP lah, tanpa rekening, tanpa harus bayar, aman galbay dan lain sebagainya itu merupakan sebuah teknik marketing di mana orang-orang tersebut ya kalau nggak pengen mempromosikan pinjol tersebut, terus kemudian memang bagian dari tim pinjol tersebut, atau yang ketiga, ya cuman mencari uang atau keuntungan dari konten-konten yang membahas tentang pinjol ilegal. Karena percaya atau tidak, konten-konten yang membahas tentang pinjol ilegal seperti yang saya bahas ini, itu memiliki nilai iklan atau nilai penghasilan yang sangat-sangat cenderung tinggi. Bahkan berkali-kali lipat dengan konten pinjol seperti biasanya. Jadi di sini kita tahu beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama adalah ya mungkin media promosi, yang kedua adalah ya orang yang dibayar, ya termasuk salah satu media promosi juga. Yang ketiga adalah memang pengen cari AdSense, cari penghasilan dari konten-konten yang membahas tentang pinjol ilegal. Ya bayangkan aja sesuatu yang membahas tentang pinjol ilegal per 1000 views orang yang nonton itu dapatnya bisa sampai 200.000 lebih loh ya, 200.000 rupiah. Makanya nggak heran juga sih sebenarnya orang-orang banyak yang bikin konten tentang pinjol ilegal ya, dimana cara galbay pinjol ilegal tanpa harus bayar, galbay pinjol ilegal aman bayar, dan galbay berkali-kali, itu semuanya bahasa marketing di mana teman-teman sebenarnya kalau mencobanya teman-teman yang beresiko sendiri ya. Si konten kreatornya, orang yang mempromosinya baik itu di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu mah dapat keuntungan besar, sedangkan teman-teman yang coba-coba galbay di pinjol ilegal tentu saja akan dirugikan. Karena yang pertama data kalian sudah diminta nih sama mereka, data kalian sudah disimpan di server mereka, yang mana ini bisa kemungkinan besar potensi resikonya itu sangat tinggi. Jadi bisa sampai rekening kalian dibobol lah, terus kemudian KTP kalian dipakai minjol tempat lain lah. Nah itu berbagai macam hal resiko bisa kalian kena dapatkan dengan cara-cara seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah nggak mungkin orang itu sudah bisa galbay di satu pinjol ilegal terus kemudian dia galbay di pinjol-pinjol ilegal yang lain dengan mudah. Nggak gitu ya. Pinjol ilegal ini terkenal mafianya mungkin sangat besar dan sangat kuat. Mati 1, tumbuh 1000. Diblokir OJK 1, banyak ratusan pinjol ilegal baru yang muncul. Nah, kebanyakan kalau kalian perhatikan ya, itu tampilan aplikasinya ya sama-sama aja. Source code-nya sama, mungkin ya pemain di belakang layarnya itu sama. Jadi kalau kalian sudah galbay di satu pinjol, terus kemudian kalian galbay di pinjol-pinjol lain, kan kemungkinan mereka servernya saring share data ya. Nah, itu nggak mungkin. Jarang sekali orang yang bisa galbay di banyak pinjol ilegal sekaligus. Jadi kalau yang dibilang bahwa kalian bisa pinjol di A ini, kalian bisa cair, terus kemudian kalian galbay sudah berapa bulan, kalian galbay lagi di pinjol ilegal yang lain, nah itu bohong namanya. Hampir nggak mungkin. Jadi yang di konten-konten itu ya pasti sebenarnya cuman editan atau mungkin ya beberapa cuman tampilan atau media promosi dan sebagainya ya. Ini tidak semua, tapi ya mungkin sebagian besar melakukan hal-hal seperti itu. Balik lagi, nilai iklan dan nilai penghasilannya sangat besar jika kita membahas tentang pinjol ilegal. Nah, saran saya buat teman-teman jangan sekali-sekali untuk mencoba install pinjol ilegal ya. Kalau memang itu HP utama kalian, terus kemudian ada data-data penting di HP kalian, jangan sampai. Karena resikonya, siapa tahu data kalian nanti akan dibobol, akan diambil, dicuri untuk memeras kalian kayak untuk memfitnah kalian, atau paling parah untuk melakukan tindakan kriminal. Nah itu yang harus kita hindari ya. Sebaik-baiknya kalian jangan otak-atik deh masalah pinjol ilegal maupun legal sekalipun. Kalau memang nggak ada rencana, jangan iseng-iseng atau nyoba install atau daftar atau pengajuan pinjol ya. Kenapa? Karena kan saat kalian daftar dan pengajuan, teman-teman kan sudah memasukkan data pribadi kalian. Jangan sampai kalian berikan data kalian cuma-cuma kepada mereka. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.